Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi min ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzina nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha wa qad khaba man dassaha. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, ucapan lisan hari ini, lisan kita, zikir kita, karena di akhir Ramadan ini kita dikenankan oleh Allah bisa duduk di tempat mulia, tempat yang Allah muliakan siapapun yang masuk ke tempat ini, yaitu di masjid tempat sujud. Semoga wasilah kita duduk hari ini senantiasa mendapatkan lindungan barokah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat salam tetap limpah curah Nabi kita Habibana wa Nabiyyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga sahabat hingga akhir zaman. Di akhir ini tentu saja kultum hari ini, mari kita sucikan diri kita, jiwa kita dengan amaliyah Ramadan. Dan insya Allah manusia ini akan bersih. Bahkan di akhir 10 hari itu juga banyak amaliyah yang patut untuk kita senantiasa optimalkan. Meskipun tinggal beberapa hari lagi, saya yakin keistimewaan Ramadan, puasa yang sudah kita lakukan tadi siang, bahkan sudah dari kemarin, itu luar biasa. Itu bukan mengajak kita untuk lapar atau haus, tetapi mengajak kita taat di saat lapar dan taat di saat kita haus. Sama siapa ada seorang pemuda bertanya kepada Ustaz Sa'ad, seandainya saya pengantin baru dan saya tidak kuat di siang hari mencium istri saya, batalkah atau tidak? Saya jawab, boleh. Yang tidak boleh adalah mencium istri tetangga. Jadi luar biasa. Di Ramadan ini sangat luar biasa, banyak keistimewaan. Bahan man hadara fi majlisi ilmi fi Ramadan, siapa yang hadir di majelis ilmu Ramadan, kemudian Allah kataballahu, Allah catat setiap langkah-langkahnya, khataya dunubah, bahkan menghapus dosa kita, bahkan termasuk satu langkah kita itu 1 tahun ibadah sana, 1 tahun ibadah. Subhanallah. Itu salah satu keistimewaan Ramadan ini. Dan ini menjadi pembersih dosa, pembersih jiwa kita. Maka luar biasa kalau kita seandainya dari rumah kita masing-masing, kita berangkat 50 langkah, PP hitung saja, itu sudah 100 tahun ibadah kita. Subhanallah. Maka orang bodoh yang tidak bisa memanfaatkan dari awal Ramadan, kemudian sampai hari ini berapa ilmu yang sudah luar biasa. Maka niatkan oleh kita, Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Dan langkah kita itu akan menjadikan pengukur dosa. Bahkan Allah angkat derajat kita di hadapan Allah. Subhanallah. Makanya kalau Bapak Ibu sekalian, kalau mau ke sini cari ilmu apalagi di bulan Ramadan seperti ini, itu maka motor ya, muter-muter. Pak Ustadz pakai motor bagaimana? Tidak masalah, nanti dihitung putaran roda motornya. Satu motor maka kalau bisa Bapak putar-mutar dulu, lagi giliran habis bensin baru didorong. Ini luar biasa. Bahkan dalam hadis Sahih Bukhari juga dijelaskan, Allah akan menghapus khotoya. Kalau khotoya itu yang dihapus semua banyak kesalahan. Kalau khotoya itu hanya satu kesalahan. Tapi kalau khotoya itu menunjukkan banyak kesalahan. Bahkan Allah angkat derajatnya. Siapa mereka? Orang yang yabakhsi wudu,
ila makarihi. Yang pertama, orang yang dia ketika meskipun kondisi sulit, wudhu dingin, dia tetap menyempurnakan wudhunya. Kalau bahasa hari ini barangkali menjaga wudhu, apalagi Ramadan. Subhanallah, kesempatan bagi kita semua. Jaga wudhu oleh kita, mau dimanapun kita berada. Subhanallah. Satu. Yang kedua apa? Yaitu orang yang kasarul khata, yaitu orang yang ilal masjid, yang memperbanyak langkah menuju masjid. Seimbang dengan hadis tadi yang pertama saya sampaikan. Orang yang hadir majelis ilmu di Ramadan tadi. Itu yang kedua. Luar biasa. Makanya oleh karena itu, mari langkah-langkah menuju masjid ini, mumpung masih 10 hari yang terakhir, manfaatkan oleh kita. Tapi ketika kita beramal pun tidak boleh kita hitung-hitung. Karena menurut kita besar, tapi belum tentu di hadapan Allah itu besar, malah kecil. Menurut kita kecil, tapi tahu-tahu di hadapan Allah luar biasa besar. Subhanallah. Oleh karena itu, jangan kita menghitung-hitung, karena ekonomi hancur itu dihitung-hitung. Negara itu juga bisa hancur karena dibom, dan warung atau kios bisa hancur karena dibom. Mata Pak, jangan banyak ngebon Pak ya. Bisa hancur warung tetangga Bapak itu kalau banyak utang di tetangga dia. Subhanallah ya. Artinya kita tidak bisa mengandalkan amal soleh kita. Suatu saat sahabat Rasulullah SAW berkumpul dengan Nabi SAW. Pada saat itu Nabi menyampaikan, wahai sahabatku sekalian, Anda tidak akan selamat dengan amal kalian semua. Sahabat yang cerdas bertanya, ya Rasul, apakah termasuk? Bala, ya, saya juga tidak akan selamat. Illa, kecuali Allah menyelimuti amal solehku itu dengan apa? Rahmatun, dengan rahmatnya, kasih sayangnya. Dan Allah juga selimuti dengan apa? Yaitu dengan magfiratun, ampunannya. Wa fi riwayati, dan riwayat satu lain itu wa fadlihi, dengan barokahnya. Subhanallah. Maka jangan mengandalkan, wah saya sudah amal banyak, wah saya sudah haji. Nanti ketika di alam barzah, ketika akan ditanya, itu bukan man rabbuka. Begitu kita tertidur, bangun, maksud saya siang tidur hari ini boleh, tetapi kalau yang bangunkan nanti malaikat yang mungkar dan nangkir, saya tidak tanggung jawab ya. Karena nanti banyak orang yang, karena hidup manusia itu seperti orang tidur. Dia sadar saat bermimpi, ketika bangun baru sadar, oh saya sedang bermimpi. Itulah ghafalah. Maka orang yang ghafil, orang yang lalai adalah membiarkan mimpinya itu tidak, ternyata hanya mimpi saja. Maka itulah kehidupan manusia, itu hanya sementara. Dan itu ujian bagi kita semua. Dan ketika ditanya di alam barzah nanti, apa pertanyaannya? Itu bukan man rabbuka, man rajulun, siapakah laki-laki ini? Maka umat Islam yang sudah luar biasa, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Subhanallah, ini Muhammad, dan kita bisa jawab, maka kita disuruh tidur kembali. Dan nanti dibangunkan pada saat kita dikumpulkan di mahsyar. Dan setelah itu ketika nggak tahu siapa laki-laki sampingmu ini, maka tidak tahu. Baru ditanya, man rabbuka, siapa si Tuhanmu? Masih tak hafal kene karena Tuhan nak. Mandinuka, apa sih agamamu? Terus ditanya Pak sampai akhir. Subhanallah. Jadi subhanallah, marilah kita manfaatkan pembersih dosa di Ramadan ini. Banyak sekali. Tinggal kita mau ambil bagian atau tidak. Kemudian yang selanjutnya tadi kita sampaikan di dalam surat Asy-Syamsi, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Manusia itu diilhamkan untuk mudah negatif baru positif, keburukan baru ketakwaan. Artinya apa? Bahwa ketika orang tidur itu mudah, tapi bangun itu susah. Makanya agama kita menuntunkan cepat tidur, cepat bangun. Tapi maaf, ada orang yang cepat tidur, susah bangun. Itu ada. Itu kata orang Bandung, katanya kebeluk Pak ya. Saya nggak tahu. Saya bukan orang Bandung Pak, katanya kebuluk Pak ya. Jadi cepat tidur, susah bangun, kan? Subhanallah. Tapi di akhir asyara di Ramadan terakhir ini, Rasulullah SAW hayalul lail, kata Nabi, tolong hidupkan di akhir Ramadan. Ini salah satu amalan
di 10 hari terakhir menghidupkan Ramadan. Itu pun menjadi penghapus jiwa, pembersih jiwa kita. Yang kedua, apa amalan 10 hari terakhir? Kita disuruh membangunkan istri kita. Oh Pak Salamun, saya sedang itikaf. Ya, kan sekarang sudah banyak HP. Ini bukti bahwa hadis itu tidak berarti ketinggalan zaman. Tidak. Buktinya apa? Nabi menyampaikan bangunkan istrimu. Berarti luar biasa. Kamu ingin apalagi ikut itikaf, terkedah. Kamu zaman sekarang Pak itikaf sudah dijamin Pak. Segalanya dari mulai minum, makan, bahkan maaf ada kasur barangkali di sini Pak ya? Ada ya? Subhanallah. Cuman kita pindah tidur, subhanallah Pak. Makanya pantas kebersihan menjadi jiwa kita bersih luar biasa. Maka 3 makna Ramadan yang akan membersihkan jiwa kita itu adalah menjadi madrasah kita. Tinggal sedikit lagi ini. Yang pertama yang disebut dengan ta'dib. Tahzib, ya, tahzib itu adalah kita diarahkan oleh Allah. Kemudian ta'dib, madrasah ini oleh Allah dibentuk karakter kita. Kemudian setelah itu baru tadrib, Allah melatih diri kita untuk menjadi hamba Allah yang senantiasa membersihkan jiwanya. Oleh karena itu yang terakhir yang sampaikan, pembersih jiwa Ramadan ini yaitu qad aflaha man zakkaha, maka beruntunglah, bahagialah orang yang membersihkan jiwa dengan apa? Dengan puasa tadi. Yang kedua dengan apa? Sholatul lail atau sholat malam yang kita akan laksanakan. Dan yang ketiga, pembersih jiwa kita dengan apa? Yaitu dengan doa memperbanyak di bulan Ramadan. Apa doanya? Asyhadu alla ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini dalam hadis bisa dibuka adalah 4 perkara yang diperbanyak kata Nabi di bulan Ramadan. Yang pertama 2 perkara yang kita hajatkan, 2 perkara yang memang Allah sangat cintai. Apa yang Allah sangat cintai? Yaitu 1, kita antashhadu alla ilaha illallah, senantiasa bahwa mengakui Allah lah Tuhan kita. Yang kedua, astaghfirullah, kita minta ampun kepada Allah. Dan yang 2 perkara yang kita hajatkan itu adalah 1, kita pengen yadkhulul jannah, masukkan surga Allah. Dan yang keempatnya atau 2 hal yang kita hajatkan itu adalah dijauhkan dari api neraka. Akhir Ramadan itu adalah tujuannya kita dibersihkan sehingga kita jauh dari api neraka. Maka ketika ada ungkapan man faraha fi dukhuli Ramadan haramahu jasaduhu ala niron, terbukti bahwa akhir Ramadan itu memang menjadi dijauhkan dari api neraka. Ketika orang-orang itu di sebelum Ramadan mengatakan bahagia ketika dia menjemput Ramadan, dan ketika di akhir ini buktinya kita dijauhkan dari api neraka. Mudah-mudahan pembersih. Dan juga yang jangan lupa ada zakat fitrah, itu adalah pembersih juga, yaitu pembersih jiwa di bulan Ramadan. Itu untuk apa? Totharul lil masakin, ta'amul lil masakin, untuk memberi makan orang fakir miskin, wa tutahhiru shaim, yaitu membersih bagi orang yang berpuasa. Maka min Ramadan di situ dalam zakat fitrah itu adalah li tab'id, dan juga lil ahli dini, dan juga lil bayan. Artinya apa? Ada Ramadan, ada zakat fitrah. Tidak ada Ramadan, tidak ada zakat fitrah. Mudah-mudahan kita kembali kepada fitrahnya sehingga bersih jiwa kita kembali kepada Idul Fitri, yaitu seperti bayi yang baru dilahirkan. Kenapa dikatakan bayi yang baru dilahirkan? Karena bayi itu adalah jujur ketika dia nangis lapar, dan dia berhenti menangis ketika sudah kenyang. Makanya ibu-ibu kalau bapaknya nangis kasih aja makan. Iya. Kemudian yang paling akhir sekali, marilah kita senantiasa berharap minta kepada Allah agar senantiasa diberikan kebaikan di Ramadan ini, jiwa kita bersih sehingga kita nanti kembali ke bayi tadi. Maka luar biasa, maka bayi itu bersih. Pentingnya bayi bersih harus di akikoha.
Akikah ini paling penting sekali, makanya nama anak saya yang itu adalah Fatih Fahri Salam, itu nama dari ambil bapaknya, dan juga nanti bisa nama ibunya. Kalau bapak namanya Topan, bapaknya ibunya Lestari, nama anaknya Toples. Jadi bapaknya Topan, ibu Lestari ya. Subhanallah. Asal nama harus baik, karena Imam Al-Maraghi dan tafsir bila menyampaikan nama itu adalah cita-cita, P3O, pelopor pelangsung penyempurna amal usaha orang tua, itu nama harus yang bersih, yang baik, karena jiwa itu bersih maka nama pun harus bersih. Semoga manfaat yang saya sampaikan dan kita disampaikan akhir Ramadan, nanti kita menjadi gelar kita muttaqin. Wabillahi taufiq wal hidayah wa amru minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.